Halo guys ya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Berantoni dari kelas 11 TKJA. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Banjarmasin ya. Oke, langsung di video kali ini kita akan mempresentasikan komunikasi data dalam jaringan dengan program studi teknologi layanan jaringan ya. Oke, langsung saja informasi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Sejarah pertama radio over internet protokol ROIP ya. Awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, negara British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Kemudian pengertian ROIP adalah Radio over Internet Protocol, sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP address, IP ya, VoIP, dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras, dapat memperluas jangkauan handy-talkie. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. ROIP disebut juga alat yang berfungsi untuk komunikasi suara alat radio, komunikasi seperti ya tadi handy-talkie, GSM ya, seterusnya, dan VoIP ya. Dengan karakter kerjanya adalah mengubah komunikasi suara radio ke VoIP dengan gateway suara GSM. Oke, lanjut. Ini gambar ROIP. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP ya. Base station. Pada base station, jaringan wireless adalah suatu alat berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berbeda dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel media digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar penerima dari jaringan lainnya. Seperti gambar di kanan adalah base station, itu mobile core ke fiber link RRH, tower base station ya. Kemudian lanjut, IP gateway. IP gateway. Sedangkan IP gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar masuk atau sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Ya, gambar di atas, jika kalian membuka wifi kontrol panel ya, terus kalian cek internet protokol versi 4 ya, atau IP versi 4, properties, terus kalian akan melihat IP address, subnet mask, dan default gateway. Oke. IP interface. IP interface merupakan mekanisme antara pengguna atau user ya dengan sistem. Interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Gambar di atas, di kanan adalah IP interface CL KNX IP. Okay. Repeater. Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat, yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Oke, di gambar kanan kurang jelas ya. Itu pokoknya itu repeater sebagai pusat atau tower dan membagi ke wifi rumahan ya. Itu tidak jelas ini gambarnya. Lanjut,
C. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Icecast. Icecast adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Icecast dikembangkan oleh Keep.org Foundation, sebuah organisasi non-profit yang memproduksi software dan multimedia format gratis. Ini adalah logo Icecast. Kemudian Shoutcast. Shoutcast merupakan software server streaming ternama yang digunakan untuk ribuan stasiun radio di seluruh dunia. Untuk siaran secara live, semua radio yang menggunakan server publik tampil dalam direktori atau daftar radio seluruh dunia pada laman shoutcast.com. Ini juga logo Shoutcast Nullsoft. Lanjut, Darwin Streaming Server atau DSS. Darwin Streaming Server adalah streaming server open source yang dirilis Apple pada dapat diakses di sini ya, http. Kemudian pada dasarnya Darwin Streaming Server merupakan Mac-based application yang di store di server. Namun karena project DSS merupakan project open source, maka porting ke Windows dan Linux juga tersedia. Gambar ini logo juga. Lanjut, cari informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel atau wireline. Yang pertama, kabel tembaga. Ditiru satu jenis kabel tembaga. Kabel tembaga terdiri atas UTP atau Uniseal Twisted Pair dan STP Sealed Twisted Pair. Perbedaan dari keduanya adalah beradanya pelindung dan tidak beradanya pelindung pada bidang isi konduktornya. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel dengan jalinan yang berbeda-beda tiap incinya. Semakin rapat jalinan tersebut, tingkat transmisi dan harganya semakin tinggi. Kabel UTP ini menggunakan konektor RJ45 yang biasa dipergunakan untuk Ethernet, ISDN, dan atau sambungan telepon. Dengan kabel UTP, kita dapat mengirimkan data semakin jumlah dibandingkan LAN. Lanjut. Kedua, kabel fiber optik. Sama aja. Berbeda dari kabel yang lain membawa listrik, kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya. Dengan mengalirkannya dari suatu titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik, sangat halus, bahkan lebih halus dari selai rambut manusia. Beda halnya dengan kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Gambar di kiri adalah kabel fiber optik ya. Jadi keluar adalah jaket, kemudian strap member, coating, cladding, dan yang terakhir adalah core atau juga serat kaca. Hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggunakan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini dipergunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Hybrid fiber koaksial yang dioperasikan secara global oleh jaringan kabel. Oke, lanjut. Nirkabel atau wireless. Yang pertama, BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station atau dalam bahasa Indonesia Anda menyebutnya dengan stasiun pemancar. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Tower BTS bentuknya bisa bervariasi. Ada yang kaki segi 4, kaki segitiga, bahkan ada yang berupa pipa panjang saja. Gambar di kanan adalah gambar BTS atau tower kaki 2 ya. Gambarnya tidak jelas. Lanjut. BSC, Base Station Controller atau
adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS. BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS komunikasi menggunakan BIS interface dan MSC komunikasi menggunakan interface. Lanjut. MSC, Mobile Switch Center. Mobile Switching Center atau MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain seperti konferensi calls, FAQ, dan sirkuit switch data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan pengguna dan pemerintahan handover selama panggilan berlangsung, dan melakukan perhitungan dari biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan layanan. Gambar di kanan mobil switch ya, seperti switch dengan kabel tapi menghubungkan dengan secara wireless. SMC, Short Message Service Center. Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki keandalan kapasitas pelanggan dan throughput pesan yang tinggi. Gambar di kanan juga mirip ya, seperti telepon genggam zaman tahun 90-an ya, tahun 2000 gitu. Seperti mirip Nokia dan juga ini PC ya, seperti itu, menghubungkan saling timbal balik. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang ada di video ini mohon dimaafkan ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.